Minggu ini kita memasuki minggu ke-29 dalam Katekismus Reformasi. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya dan Anda ikut membaca di rumah jawabannya. Bagaimana kita dapat diselamatkan? Hanya dengan iman dalam Yesus Kristus dan melalui kematian penebusannya di kayu salib yang menggantikan kita. Sehingga meskipun kita bersalah karena tidak menaati Allah dan masih cenderung kepada yang jahat, Allah tanpa hasil usaha kita sendiri, tetapi oleh kasih karunia-Nya semata menghubungkan kita dengan kebenaran Kristus yang sempurna ketika kita bertobat dan percaya kepadanya. Lalu kita baca Efesus 2 ayat 8 hingga 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saat ini kita hidup di kultur modern yang memberikan banyak opsi yang bisa kita pilih, sesuai dengan ekspektasi dan keinginan kita. Everything is customized according to our preference. Sehingga konsep ini secara tidak sadar mendistorsi perspektif orang terhadap Tuhan. Akibatnya ada orang yang merasa adalah suatu hal yang ekstrim saat mendengar keselamatan hanya dengan iman di dalam Yesus Kristus. Tetapi itulah kebenaran firman Tuhan. Dalam beberapa minggu ini, Katekismus Reformasi yang kita baca dan pelajari, kita disadarkan akan hakikat kita sebagai manusia yang berdosa dan tidak memiliki peluang untuk bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena itu harus Tuhan sendiri yang datang dan menyelamatkan kita, yaitu melalui karya penebusannya di kayu salib. Bukan hasil usaha kita. Kita dibenarkan oleh iman dalam Yesus Kristus dan dosa adalah permasalahan kita yang terbesar dan tidak bisa kita selesaikan sendiri. Kita ini bukan korban, tapi kita ini pendosanya. Dan hukuman yang ditetapkan bagi pendosa sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus yang tidak berdosa. Keadilan dan rahmat Tuhan diwujudkan melalui Yesus Kristus. Disinilah kita menerima keselamatan hanya dengan iman di dalam Yesus Kristus. Kata hanya menjadi hal yang perlu untuk digarisbawahi. Kalau kita bicara soal keselamatan, itu terjadi hanya dengan iman kepada Yesus Kristus. Bukan iman plus ketaatan, plus perbuatan baik atau iman plus pelayanan. Tetapi hanya dengan iman. Dan iman itu adalah percaya kepada Yesus Kristus yang adalah objek di dalam iman tersebut. Dan objek iman kita yang adalah Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Bukan soal seberapa besar kita beriman. Iman adalah sarana yang menyatukan dan menghubungkan kita dengan Yesus Kristus. Sebagai ilustrasi ada sebuah gedung tinggi yang memiliki fitur lantai kaca yang menggantung dan orang bisa berjalan di atasnya dan melihat langsung ke bawah. Lalu ada dua orang yang berjalan di lantai kaca tersebut. Orang pertama berjalan dengan berhati-hati dan berjingkat-jingkat, khawatir bila kaca tersebut pecah karena tidak kuat menahan bebannya. Sementara orang yang kedua berjalan dengan bebas dan memiliki keyakinan yang besar kepada kekuatan lantai kaca tersebut. Tetapi sebetulnya apa yang membuat mereka berdua sama-sama selamat dan aman di atas kaca tersebut? Bukan besarnya iman yang dimiliki oleh masing-masing orang itu, tetapi ketebalan dan kekokohan dari objek lantai kaca tersebut. Jadi bukan hebatnya usaha kita atau besar kecilnya keyakinan kita, tetapi pribadi Yesus Kristus yang kita percayai itulah yang menyelamatkan saudara dan saya. Kehidupan yang benar yang dijalani oleh Kristus itu dihubungkan dengan kita, diperhitungkan untuk kita. Iman kita tidak bergantung kepada siapa kita atau kredibilitas kita, tapi hanya pada apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib untuk saudara dan saya. Saya memberi kesempatan untuk kita sama-sama merenungkan betapa berharganya apa yang Kristus lakukan untuk kita yang adalah pendosa. Kita dibenarkan di dalam Dia. Sama-sama kita mau merenungkan. Tuhan, kami tidak henti-hentinya terkagum Tuhan akan karya-Mu yang menyelamatkan kami. Anugerah-Mu yang begitu besar untuk kami Tuhan. Kalau kami bisa diselamatkan bukan karena siapa kami, kemampuan kami, usaha kami, tapi itu semata-mata oleh anugerah-Mu akan kebenaran yang kami terima di dalam Yesus Kristus yang menggantikan posisi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa menjalani kehidupan kami dengan kepastian karena Kristus yang ada di dalam kami itu yang menjadi kebenaran kami di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.